Sebel banget dengan Hastings. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet. Halo Book Lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas buku ini. Gue baca di Pusnas, gue belum punya buku fisiknya. Nah, jadi kalau kalian pengen baca, kalian bisa baca gratis di Pusnas. Judulnya itu adalah Murder in the Links, alias Lapangan Golf Maut, bahasa Indonesianya terjemahannya. Diterbitin oleh Gramedia dan seterusnya lah. Nah, kita bakal ngebahas buku ini. Ini adalah seri kedua dari Hercule Poirot, tulisannya Agatha Christie. Dan ceritanya ini adalah sebuah kasus pembunuhan misterius yang mengungkit cerita-cerita dan kasus di masa lalu juga. Jadi, suatu hari, Poirot menerima sebuah surat permintaan pertolongan dari sebuah keluarga, lebih tepatnya seseorang yang bernama Mr. Renault. Dia adalah seorang pembisnis yang punya rumah di sebuah desa. Lebih tepatnya kayaknya desa deh, village. Nggak benar-benar kota, yang pusat kota banget, tapi pinggiran kota kayak desa gitulah. Nah, akhirnya Poirot menerima permintaan tersebut dan mengajak Hastings bersamanya untuk pergi menjawab permintaan dari si Mr. Renault ini, yaitu permintaan untuk mencari tahu siapa orang yang mengancamnya. Jadi si Mr. Renault ini memperoleh surat ancaman kayak dari rekan bisnis atau dari orang yang nggak disuka, kayak cemburu dan sebagainya gitu. Dan ini juga ada alasan-alasan lain tentang cinta dan uang dan warisan dan sebagainya, dan tipu daya. Nah, gue bisa bilang begitu karena ceritanya ini sangat rumit. Nah, kita kesampingkan itu dulu tentang kerumitan ceritanya. Kita akan ngebahas awal mula ceritanya. Cerita dibuka dengan kisahnya Hastings, kisah cinloknya Hastings. Dia dalam perjalanan pulang di kereta bertemu seorang wanita yang dia jatuh cinta mendadak gitu aja. Walaupun dalam deskripsi narasinya dia kayak sebel dengan wanita yang sok liar, sok barbar, bisa dibilang kayak tomboy gitu, dan kerjaannya juga menarik, yaitu sebagai pemain pertunjukan kayak di teater gitu. Nah, itu yang gue ngeh di bagian awal, dan menurut gue kok dibuka dengan adegan cinta-cintaan dengan Hastings dan cinta pandangan pertamanya dengan seorang gadis misterius di kereta dengan nama Cinderella. Ternyata nantinya ada hubungannya dengan kasus pembunuhannya. Ya, walau begitu gue gak suka dengan kisah cinta-cintaannya si Hastings sih. Sebel banget dengan Hastings. Nah, sebenarnya kasus pembunuhannya ini menarik nih, karena keluarga Mr. Renault ini atau permintaan dari Mr. Renault ini sangat-sangat unik, di mana dia mengirim surat minta perlindungan dari si Poirot dan mencari siapa pengirim ancaman terhadap dirinya. Nah, ketika tiba di tujuan atau di rumahnya Mr. Renault ditemukan sudah meninggal beberapa jam sebelum kedatangan atau ketibaannya si Mr. Poirot. Jadi ini jadi kayak, wah, unik nih. Permintaannya datang tapi orangnya udah meninggal. Nah, berarti ini menjadi benar-benar kasus pembunuhan, bukan hanya sekedar mencari tahu orang yang mengirim ancaman dan melindungi si Mr. Renault itu sendiri. Nah, ini unik nih. Si pengirim permintaannya udah meninggal duluan. Nah, itu tuh gue suka tuh. Terus kasusnya bakal belibet banget, karena akan melibatkan banyak hal. Biasanya kasus pembunuhan ada 3 motif utama: harta, cinta, dan gila. Gue sebutnya gila karena ya memang kayak psikopat, memang kayak dia udah gak manusiawi lagi lah, emang suka membunuh kayak serial killer dan sebagainya kayak gitu. Nah, ada juga tentang harta. Nah, ini kayak ya tentang warisan, tentang uang, tentang peninggalan dari sebuah keluarga, atau pencurian yang mengakibatkan pembunuhan atau perampokan, atau cinta. Jadi ada yang cemburu nih. Ada kayak cinta dengan ini tapi selingkuh, atau ada cinta dengan ini tapi wanita lain cinta dengan dia, gak rela dengan dan sebagainya. Nah, itu cinta yang complicated lah.
Nah, tapi ini unik nih. Nggak hanya satu, ketiga-tiganya dibahas di buku ini. Harta, cinta, dan gila. Ketiga-tiganya ada. Diduga si anaknya Mr. Reynolds ini pengen warisan bapaknya. Diduga Mr. Reynolds selingkuh dan istrinya cemburu hingga terjadi pembunuhan. Diduga ada orang nggak dikenal bertemu dengan Mr. Reynolds dan tanpa sengaja atau kayak salah sasaran atau gimana membunuh Mr. Reynolds. Jadi kayak sial aja, salah orang, salah target. Ada kesimpulan kayak gitu karena dari analisis setelah wawancara dari berbagai orang yang ada di sana, pembantu termasuk keluarga itu sendiri, mereka menyimpulkan kalau Mr. Reynolds tengah malam pergi keluar rumah bertemu dengan seseorang gitu, orang gak dikenal, orang misterius, dan dia meninggal setelah itu. Nah, orang menebak ini siapa antara 3 motif ini, dan di akhir juga salah semuanya. Gak bener-bener salah sih, tapi ditwist banget. Gue udah mengira ada satu tokoh yang mencurigakan yang gue tebak ternyata benar pelakunya. Cuma motif, cara, tujuan dan sebagainya gue udah gak bisa kedebak lah. Kenapa? Zonk banget nebak motif dan alasan dan cara dan sebagainya. Dan ternyata sesimpel uang. Dari sebuah kasus masa lalu yang mirip-mirip, di mana kayak dijelaskan di buku, ada sebuah kasus masa lalu mirip-mirip di mana pelaku sepasang suami istri, terus suaminya meninggal, istrinya pengen warisan. Nah, tapi kalau di bukunya ini, gue gak punya bukunya, gue bingung mau pegang gimana. Bukunya ini, screenshot, bukan istrinya, tapi orang lain, dan menyangkut tentang harta juga. Nah, ini yang bikin gue kaget nih. Dijelasin tentang awal motif-motif yang banyak. Sesimpel harta dan pelakunya itu dia itu sebel banget. Pelaku yang kelihatan polos, ya kayaknya memang novel detektif pelakunya sengaja dibikin polos deh kayaknya. Bertingkah kayak gak ada kejadian apa-apa, seolah biasa-biasa aja, tapi ternyata dia pelakunya. Ya wajar sih, bikin pembaca bingung. Nah, itu dia kurang lebih kayak gitu ceritanya. Dan itulah gue suka tentang plotnya. Kebingungan pembaca setelah dijelasin banyak hal dan ternyata pelakunya beda. Gue semen karena gue bisa nebak pelakunya walaupun gue gak benar-benar tepat bisa tahu cara ngelakuin kejahatannya gimana, motifnya dan sebagainya, itu gue salah. Tapi pelakunya gue bener, itu lumayan puas gue bisa nebak. Dan ya, plotnya gue suka, sangat rumit itu, pembaca sampai bingung ini mau dibawa kemana, karena diarahin ke si anak yang pengen harta warisan, diarahin ke istri yang cemburu, dikira selingkuh, suaminya bertemu dengan wanita lain malam-malam, atau ada orang lain yang memeras, atau ada orang gila dan sebagainya. Ya jadi ya pusing. Dan hal yang bikin gue kesel sepanjang cerita adalah Hastings. Hastings bikin ulah. Setelah adegan cinta-cintaan di awal di kereta, dia cinlok dan sebagainya, sepanjang penyelidikan dia ketemu wanita yang dia temui di kereta dan ada sangkut pautnya dengan kasus itu. Dan karena dia jatuh cinta, jadi mengganggu penyelidikan, bahkan merusak, bisa dibilang kayak lokasi kejadian perkara gitu, hingga bikin penyelidikan itu molor, bikin panjang, bikin ribet. Kalau aja Hastings nggak ngelakuin hal itu, pasti penyelidikannya bakal lebih, bisa dibilang lebih cepet lah. Dan bukunya itu setebal 300 halaman. Kalau Hastings nggak bikin ulah, mungkin bisa jadi 250-an halaman. Dipotong banyak tuh. Bisa lebih simple dan lebih menarik. Tapi menarik juga sih sebenarnya. Bikin gemes gitu loh. Cinta-cintaan tapi merusak penyelidikan. Karena gue penasaran tentang proses penyelidikan daripada adegan cinta-cintaannya. Cintaannya si Hastings yang konyol itu. Gak bener-bener konyol sih, walaupun ditutup dengan romantis. Kayak ada pertemuan dua kekasih gitu dan bla bla bla, kayak ada adegan-adegan kencan, tapi ya udahlah. Pokoknya gue masih sebel dengan si Hastings setelah baca itu buku. Sebel banget. Kalian bisa lihat source gue sebelumnya, gue sebel banget. Dan ya, kurang lebih kayak gitu sih reviewnya. Menurut kalian gimana? Bagi yang udah baca atau bagi kalian yang
belum baca, boleh nih coba baca. Kalian pasti bakal setuju dengan gue tentang si Hastings ini. Nyebelin banget. Udah ngikutin Poirot lama, temenan dengan Poirot. Udah pernah terlibat di berbagai penyelidikan kasus misterius, pembunuhan, perampokan, dan sebagainya. Tapi tetap melanggar prosedur penyelidikan, kayak masuk ke TKP. Terus megang-megang ini itu hanya demi si cewek yang baru dia kenal. Dan nyebelin banget. Nah ya, itu sekian review dari gue. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Wah, unek-unek gue tentang Hastings nih terlampiaskan dengan enak nih. Dan ya, bye.